Halo Sobat Ngopi yang Budiman. Di video kali ini kita akan ngomongin film yang rilis pada tahun 2019 kemarin. Di film ini kita akan melihat seorang Jackie Chan berperan menjadi pemburu iblis. Selama ini tentu kita tahu jika film-film Jackie Chan bergenre action komedi. Bagaimanakah dengan film ini? Dan bagaimana akting Jackie Chan menjadi seorang pemburu iblis? Tanpa banyak basa-basi lagi, ngomongin film dimulai. Di awal film, kita akan melihat siluman ikan raksasa yang berusaha ditangkap oleh seorang pria pemburu siluman bernama Pu Songling. Pu dibantu oleh beberapa siluman baik yang selalu menjadi asistennya saat dia menangkap siluman yang jahat. Di sini kita akan melihat Pu menangkap siluman ikan itu menggunakan sebuah buku dan kuas besar yang dia sebut dengan buku Yin dan Yang. Pu bisa membuat segel rantai emas dengan kuasnya, sedangkan bukunya dipakai untuk menyegel siluman jahat yang ditangkapnya dan dimasukkan ke dalam buku tersebut. Scene kemudian berpindah ke kota yang saat itu sedang banyak kasus pencurian. Di sana ada kepala polisi Chen dan beberapa anak buahnya mencoba memecahkan kasus itu. Salah satu anak buahnya yang bernama Yan Fei memberikan ciri-ciri si pencuri lewat bulu yang ditemukannya di TKP. Tapi kepala polisi Chen tak mempercayainya dan malah menangkap para penjaga toko dan berkata bahwa itu adalah kasus pencurian yang dilakukan oleh orang dalam. Saat akan meninggalkan TKP, polisi Chen dihentikan oleh beberapa ibu yang mengeluhkan tentang Pu Songling yang selalu menceritakan soal siluman dan berusaha menjual buku yang ditulisnya kepada anak-anak mereka. Karena polisi Chen merasa itu kasus kecil, dia pun memerintahkan Fei pergi bersama para ibu ke kediaman Pu. Ketika mereka sampai di rumah Pu, para ibu-ibu itu langsung melabraknya, tapi dengan kemampuan salah satu asisten silumannya yang bernama Pipi, ibu-ibu itu dibuat lupa ingatan dan malah membeli bukunya dan langsung pergi dari sana. Sementara Fei menemukan perhiasan ada pada leher salah satu ayam peliharaan Pu, membuatnya curiga bahwa Pu adalah pencuri yang sedang dicarinya. Saat Pu akan diikat oleh Fei, Pu lalu berkata bahwa dia bukanlah pencuri, tapi dia mengetahui siapa pencuri yang sebenarnya. Dia pun lalu mengajak Fei untuk menangkap pencuri itu bersama-sama. Saat akan pergi, Fei dihampiri oleh salah satu asisten Fu yang bernama Wang Yu, yang kemudian membuat Fei pingsan dengan kemampuannya, yaitu mengeluarkan gas hijau dari bokongnya. Saat tersadar, Fei terkejut karena mereka terbang di atas langit. Fei tidak mengetahui bahwa dirinya sedang menaiki siluman baik asisten Pu yang bernama Chen Shou. Chen Shou ini mempunyai kemampuan merubah dirinya ke dalam bentuk perahu kecil yang dapat melayang. Ia juga bisa memanjangkan tangan dan kakinya. Sesampainya di kota, Fei terkejut karena melihat kantung yang bergerak sendiri. Pu lalu membuka mata langit Fei yang membuatnya bisa melihat kantong tersebut ternyata sedang dibawa oleh seekor siluman babi. Saat mereka mengikuti siluman babi itu, ia sedang berbicara dengan seorang pria tua. Ternyata siluman babi itu diperintahkan untuk mencuri oleh orang tua itu, dan sebagai gantinya siluman babi bisa membawa keledai miliknya. Karena siluman babi sangat mencintai keledai itu. Pu yang telah sampai di sana lalu menangkap siluman babi ke dalam botol, sedangkan Fei mengejar orang tua yang kabur ketika melihat mereka. Saat pengejaran, tanpa sengaja mereka berdua jatuh ke hadapan polisi Chen dan para anak buahnya yang sedang melakukan patroli malam. Polisi Chen berkata dialah yang menangkap pencuri itu. Saat Fei menyangkal dan berkata dialah yang telah menangkapnya, polisi Chen malah memecat Fei dan memerintahkannya pergi dari markas mereka. Di sisi lain kota, kita akan melihat dua gadis yang sedang berjalan di sana. Salah satu gadis itu adalah putri dari kepala distrik, sedangkan satu lagi adalah asistennya. Nona muda itu lalu masuk ke sebuah toko cermin karena mendengar kabar toko itu mempunyai cermin ajaib yang bisa membuat wanita menjadi cantik bila bercermin pada malam hari. Dia pun bertemu dengan pemilik toko, yaitu wanita bernama Peng Lin. Saat sedang bercermin, Peng Lin meniup sang nona muda hingga membuatnya seperti terhipnotis dan tak sadarkan diri berjalan keluar. Di luar toko tiba-tiba ada sebuah tandu yang melayang sendiri ke arah nona muda itu. Nona itu naik dan dibawa terbang menuju tempat tinggal Peng Lin yang masuk ke dalam cermin ketika tandu itu pergi.
Dalam perjalanan, ada 4 kertas mantra yang melayang ke tandu itu, seketika membuat para siluman yang membawa tandu itu terlihat dan terdiam ketika kertas mantra menempel di kening mereka. Para siluman itu lalu dihampiri oleh seorang pria bernama Yencisia yang adalah seorang pembasmi siluman. Tak lama ada siluman wanita lain yang menghampirinya dan siluman itu bernama Xiaoxing. Pertarungan pun terjadi di antara mereka hingga Yencisia berhasil menangkap siluman itu. Yencisia berkata bahwa dia hanya menginginkan pil siluman milik Xiaoxing. Saat pil itu akan diambil, Xiaoxing bisa membebaskan diri dan membuat Yencisia terpental, dan Xiaoxing pun pergi dari tempat itu. Sementara itu, di tempat tinggal Pu, siluman babi yang telah dimasukkan ke dalam botol tadi mencoba melarikan diri. Terlihat di toko beberapa botol bercahaya juga yang ternyata tempat Pu menyimpan siluman-siluman baik, sedangkan yang jahat ia segel ke dalam buku. Saat akan kabur, siluman babi tertangkap lagi oleh Pu. Ia pun memohon untuk dikeluarkan dengan imbalan akan memijit pundak Pu. Ternyata siluman babi itu juga adalah salah satu asisten Pu yang kabur karena telah jatuh cinta dengan seekor keledai dan akhirnya dimanfaatkan oleh orang yang menyuruhnya mencuri. Agar siluman babi tak kabur lagi, dia pun memasang 2 lonceng pada lengan bajunya. Tak lama Fei datang dan memohon untuk diangkat sebagai murid oleh Pu. Fei berkata bahwa dia ingin menjadi orang yang kuat. Pu menolak dan berkata dia tak bisa menjadi gurunya. Jin berpindah lagi pada Xiaoxing yang membawa nona muda ke tempat tinggalnya. Di sana juga tampak Peng Lin yang ternyata adalah kakak perempuannya. Nona muda itu pun lalu diubah menjadi sebuah lukisan. Terlihat di sana ada lukisan gadis lain yang sepertinya korban yang mereka tangkap sebelumnya. Ternyata para siluman itu bertahan hidup dengan cara menghisap roh gadis-gadis muda tersebut. Di sana juga terbongkar bahwa Xiaoxing dan Yencisia saling mengenal dan sepertinya pernah menjalin hubungan. Di kota, sang kepala distrik sedang mencari anaknya yang hilang ditemani oleh istrinya dan juga kepala polisi Chen yang diminta menyelesaikan kasus dengan segera. Pagi harinya Pu terkejut karena banyak makanan di rumahnya yang ternyata dimasak oleh Fei. Pu makan dengan lahap, tapi setelah tahu bahwa ayam yang dimakannya adalah ayam kesayangannya, dia pun pergi sambil menangis. Tak lama siluman ungu datang dan membawa kabar bahwa telah menjadi kasus penculikan di kota. Fei yang mendengar itu pun mengajak gurunya pergi memeriksa toko cermin. Awalnya Pu menolak, tapi saat dijanjikan akan dibelikan 10 ekor ayam, dia pun bersemangat dan bersedia membantu. Sesampainya di toko cermin, siluman babi dengan kemampuan penciumannya menemukan selendang milik nona muda yang diculik. Lalu dengan kemampuan pipi yang mampu melihat kilasan masa lalu melalui benda yang disentuhnya, mereka tahu bahwa gadis itu diculik oleh siluman. Malam harinya, Peng Lin pergi ke toko arak dan tak sengaja melihat Yencisia yang berada di sana. Ia pun memancing Yencisia agar mengikutinya ke toko cermin. Sedangkan Fei saat itu ditugaskan pergi untuk mencari tahu tempat tinggal para siluman wanita dan melihat Xiaoxing berada di sana. Di toko cermin terjadi pertarungan antara Yencisia melawan Peng Lin. Peng Lin yang merupakan siluman cermin tentunya diuntungkan dan dapat mengalahkannya. Saat Yencisia akan dibunuh, tiba-tiba tangan Xiaoxing keluar dari cermin dan menahan pisau milik Peng Lin. Tak lama Pu datang dan menyerang Peng Lin hingga akhirnya mereka bertarung. Awalnya Pu kesulitan, tapi tak lama dia berhasil menyegel Peng Lin ke dalam buku. Xiaoxing yang lengannya juga terkena serangan Pu membuatnya seketika pingsan. Saat itu pil silumannya keluar dan menghirup roh dari dalam lukisan hingga lukanya hilang dan berhasil pulih. Yencisia yang terluka akibat pertarungan tadi ternyata dibawa ke rumah Pu dan diobati di sana. Tak lama Fei kembali dan memberitahukan lokasi tempat tinggal Xiaoxing. Saat akan ke sana, Yencisia memaksa untuk ikut tanpa memperdulikan luka di tubuhnya. Saat mereka bertemu Xiaoxing, Pu langsung mengeluarkan bukunya dan mencoba menangkap siluman wanita itu. Tapi Yencisia malah menghalanginya hingga membuat Pu, Fei dan para asistennya terikat. Xiaoxing mencoba membunuh Pu dengan cara mengikat lehernya. Pu hampir berhasil membuat segel menggunakan mulutnya, tapi Yencisia malah menghalanginya lagi dan meminta Xiaoxing untuk melarikan diri. Pagi harinya, Fei membawa kepala distrik ke tempat itu untuk melihat lukisan putrinya dan berkata bahwa ini adalah ulah siluman wanita. Polisi Chen yang ada di sana juga malah menganggap Fei gila, tapi kepala distrik yang bisa merasakan bahwa lukisan itu adalah putrinya mempercayai Fei dan kembali mengangkatnya sebagai petugas.
Bahkan dia akan menjodohkan putrinya dengan orang yang bisa menyelamatkan putrinya itu. Di tempat tinggal Pu, dia meminta Pipi untuk membaca masa lalu Yen Qixia dan akhirnya terbongkar bahwa dulu Yen Qixia adalah seorang siluman ular yang tak sengaja bertemu dengan Xiaoxing yang saat itu masih seorang manusia. Mereka pun berkenalan dan menjadi dekat hingga suatu hari Yen Qixia yang hanya bisa berada di dalam kegelapan dan bersembunyi dalam bayangan Xiaoxing berkata jika ia ingin merasakan menjadi seorang manusia. Xiaoxing pun tak keberatan meminjamkan bayangannya dan bertukar tempat menggunakan pil siluman, tapi ternyata itu adalah awal dari malapetaka. Xiaoxing yang saat itu sudah menjadi siluman membunuh para perampok yang menyerang kuil yang kini jadi tempat tinggalnya, dan membuat darah para perampok bersatu dengan pil siluman, membuat Xiaoxing menjadi seperti saat ini. Karena itulah Yen Qixia selalu berusaha mengambil kembali pil siluman dan berniat mengembalikan Xiaoxing menjadi seorang manusia. Pu dan Fei pun kemudian membantu Yen Qixia dengan memancing Xiaoxing datang ke sebuah acara yang mereka buat, karena Xiaoxing pasti akan mencari roh wanita muda untuk memulihkan lukanya. Mereka pun menyamar dan mempunyai rencana jika Xiaoxing terjebak, maka Yen Qixia yang menunggu di luar akan dipanggil untuk mengambil kembali pil silumannya. Xiaoxing pun terpancing rencana mereka, tapi di sini kita akan melihat kebodohan dari Yen Qixia lagi. Yen Qixia yang merasakan kehadiran Xiaoxing malah berteriak-teriak memanggil namanya. Karena itulah Xiaoxing pun menemuinya dan bisa menebak rencana mereka semua dan akhirnya mengikat Yen Qixia di sana. Xiaoxing yang sudah mengetahui penyamaran Pu lalu pergi ke ruang ganti dan menghisap roh wanita yang ada di sana. Ia pun lalu menyamar menjadi penari untuk membalas dendam pada Pu karena telah menyegel kakaknya. Tak lama Pu menyadari bahwa penari itu adalah Xiaoxing dan meminta Fei untuk membubarkan semua orang. Xiaoxing dengan kemampuannya bisa mengendalikan tubuh orang lain dan menyerang Pu yang akhirnya bisa membebaskan mereka menggunakan kuas ajaibnya. Sementara para asistennya diminta untuk mencari Yen Qixia. Xiaoxing yang marah berubah ke dalam bentuk ular merah besar membuat Pu ingin cepat menyegelnya karena Yen Qixia tak kunjung datang. Yen Qixia yang telah dibebaskan oleh para asisten Pu berlari dengan cepat menuju ke tempat pertarungan. Pu yang sudah tak bisa menahan Xiaoxing lagi akhirnya terpaksa membuat segel dan memasukkannya ke dalam buku. Saat akan disegel, roh yang telah Xiaoxing hisap pun kembali pada pemiliknya. Yen Qixia yang datang terlambat ke tempat itu marah pada Pu, membuat Pu meminta Pipi untuk menghapuskan ingatan dan memberikan kehidupan dan identitas baru padanya. Kasus terpecahkan, Pu dan Fei dianggap sebagai pahlawan, bahkan kepala distrik mengangkat Fei menjadi kepala polisi yang baru menggantikan polisi Chen. Tapi di tempat lain Pipi menemui Yen Qixia yang kini hidup dengan identitas barunya sebagai pelajar tanpa sepengetahuan Pu. Pipi lalu mengembalikan ingatan Yen Qixia karena ternyata ia tidak tega melihat kisah cinta yang begitu menyedihkan. Hingga saat Pu kembali dalam keadaan mabuk, tiba-tiba Yen Qixia datang ke rumahnya dan merebut buku Yin dan Yang juga kuas ajaib milik Pu. Ia pun lalu membuka portal ke dimensi lain tempat para siluman ditahan. Di sana ia melihat kakak dari Xiaoxing dihukum dengan sambaran petir. Dan saat waktunya tiba, ia dijatuhi hukuman mati dengan cara dilempar ke dalam lubang yang disebut dengan pintu iblis. Akhirnya Yen Qixia berhasil menemukan Xiaoxing yang tengah dirantai dan berbincang dengannya. Yen Qixia pun membebaskan Xiaoxing dengan cara mengambil pil silumannya. Tapi kini ia harus menggantikan Xiaoxing menerima hukuman mati. Saat Yen Qixia ditarik ke pintu iblis, ternyata ia bisa melepaskan rantai dengan menggunakan kekuatan kuas yang masih berada di tangannya. Bukan hanya itu, ia pun menghancurkan semua bangunan yang ada di sana, membuat para siluman jahat yang selama ini ditangkap Pu terbebas dan keluar dari sana. Pu dan teman-temannya yang menyusul ke sana meminta kuas itu kembali, namun Yen Qixia yang telah kembali menjadi siluman ternyata menjadi jahat dan menyerang mereka semua menggunakan kertas mantra yang diubah menjadi wujud ular. Pu dan teman-temannya pun terpisah menjadi dua kelompok hingga ular itu pun membagi dirinya menjadi dua. Akhirnya, Wan Yu dan Pipi bisa menghancurkan ular itu dengan kekuatan mereka. Yen Qixia yang marah merubah dirinya menjadi kertas mantra yang kemudian membentuk seekor ular yang lebih besar dan mengejar mereka. Pu dan yang lainnya mencoba mengarahkan Yen Qixia ke pintu iblis tapi gagal karena mereka menabrak salah satu bangunan dan terjatuh di sana. Kuas pun terlepas dari tangan Yen Qixia.
Terjadi perebutan di sana. Yen Qixia yang terlalu kuat berhasil merebut kembali kuas itu. Saat akan melepaskan serangan terakhir pada Pu yang sudah terdesak, Xiaoxing datang dan memanggilnya. Xiaoxing lalu pergi ke pintu iblis dan Yen Qixia yang mengikutinya. Singkat cerita, mereka berdua masuk ke pintu iblis itu dan mati bersama kisah cinta mereka di sana. Di scene itu kita akan melihat kuas ajaib terjatuh tanpa dijelaskan Pu berhasil mengambilnya kembali atau tidak. Di akhir film, Pu yang telah kembali ke rumahnya menuliskan cerita cinta Yen Qixia dan Xiaoxing ke dalam sebuah buku. Tak lama ia pun pergi bersama Fei yang kemudian Fei mengajak Pu untuk menangkap kembali semua siluman yang terlepas dan film pun mamat. Sekian ngomongin film kali ini. Terus dukung kami dengan cara subscribe, like, dan tekan tombol loncengnya agar kalian dapat notifikasi bila kami upload video baru. Dan jika kalian ingin merequest film apa yang akan kita bahas selanjutnya, harap tinggalkan komentar di bawah. Bye bye.